Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran yang ke-6 ini masih materi yang akan dibahas, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Nah, di mana indikator yang akan disampaikan di sini adalah menjelaskan sifat-sifat dan melakukan operasi bentuk akar. Ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran kelima, yaitu menjelaskan sifat-sifat dan melakukan operasi bentuk akar, tetapi pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk hari ini yaitu pada perkalian dan pembagian. Dan yang kedua yaitu adalah notasi ilmiah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan materi, lebih baik kita berdoa dulu. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahwa diharapkan kalian bisa menjelaskan sifat-sifat bentuk akar sampai benar. Yang kedua, melakukan operasi bentuk akar sampai benar. Dan yang ketiga, menuliskan bilangan biasa dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku sampai benar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat dan melakukan operasi pada operasi perkalian bentuk akar. Nah, bagaimana mendefinisikan sifat perkalian bentuk akar dari A akar B kali C akar D? Yang kedua, bagaimana menentukan atau melakukan hasil operasi perkalian, misal bentuk akar dari akar 8 kali akar 12. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, perhatikanlah uraian berikut. Yang pertama, bagaimana sifat operasi perkalian bentuk akar dari akar 2 kali akar 3. Nah, maka ini sama dengan akar 2 kali 3. Sama dengan berapa 2 kali 3? Ya, dengan akar 6. Berapakah akar 5 kali akar 7? Maka diuraikan akar 5 kali 7 sama dengan akar 35. Berapakah 3 akar 2 kali 2 akar 5? Maka ini sama dengan 6. Dari mana 6? 3 kali 2, 6. Nah, akarnya dikalikan lagi, yaitu 2 kali 5. Maka didapatlah 6 akar 10. Dari uraian di atas, maka sifat operasi perkalian bentuk akar secara umum dapat ditulis sebagai berikut. A akar B kali C akar D sama saja dengan A kali C, berarti bilangan depan dikalikan dengan bilangan depan kali akar B, dan D-nya juga dikalikan B kali D. Inilah sifat operasi perkalian bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan hasil dari masalah seperti masalah ini, yaitu akar 8 kali akar 12. Untuk menyelesaikannya, perhatikanlah alternatif penyelesaiannya. Akar 8 kali akar 12. Sesuai dengan uraian yang tadi, bahwa akar 8 kali akar 12 sama dengan, tinggal dikalikan 8 kali 12. Berarti sama dengan akar 96. Nah, sekarang permasalahannya, apakah 96 ini sudah dalam bentuk sederhana? Nah, kalau sudah sederhana tidak usah diuraikan.
Nah, tetapi kalau akar 96 ini belum sederhana, maka ini harus diuraikan atau disederhanakan. Nah, karena akar 96 ini belum sederhana, maka akar 96 bisa diuraikan menjadi perkalian bilangan prima. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 3 96. Nah, sekarang kembali lagi. Lihat di dalam akar ini. Carilah pasangan bilangan yang sama 2 angka. Kenapa 2 angka? Karena ini adalah akar pangkat 2. Berarti di sini yang sama adalah 2 kali 2. Ada lagi? Ya, 2 kali 2. Ada lagi? Nah, tidak ada. Karena 2 ini tidak ada pasangannya, 3 ini juga tidak ada pasangannya. Berarti diuraikan menjadi 2-nya dikeluarkan, 2 yang ini juga dikeluarkan, caranya dikali 2, tinggal akar. Di dalam akarnya tersisa 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 4, dalam akar kalikan 2 kali 3, itu adalah akar 6. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menjelaskan sifat dan menentukan hasil dari operasi pembagian bentuk akar? Bagaimana mendefinisikan dari akar A dibagi akar B? Yang kedua, bagaimana hasil operasi pembagian dari akar 150 dibagi akar 3? Perhatikan uraian berikut. Akar 100 dibagi akar 25. Maka ini bisa dengan cara akar 100 didapat 10 dibagi akar 25 adalah 5. Nah, maka 10 dibagi 5 didapat 2. Nah, sekarang akar 100 dibagi akar 25 ini bisa juga dengan cara akar 100 dibagi 25 sama dengan berapa 100 bagi 25? 4. Maka cari akar 4 adalah 2. Nah, dari uraian ini berarti akar 100 dibagi akar 25 ini bisa ditulis dalam bentuk akar 100-nya di dalam akar, 25-nya juga di dalam akar, sama dengan 2. Dari uraian di atas berarti sifat operasi pembagian dapat ditulis secara umum akar A dibagi akar B akan sama dengan akar A dibagi B. Atau akar A, penulisan bagi ini bisa juga akar A dibagi akar B, jadi dalam bentuk per sama dengan akar A dibagi B. Jadi yang atas dengan yang bawah ini sama. Boleh penulisannya baginya pakai titik 2 atau pembagian ini dalam bentuk pakai per. Artinya sama-sama mencarinya dengan cara akar A dibagi B. Itulah sifat operasi pembagian. Nah, sekarang bagaimana menentukan hasil dari masalah tadi, yaitu akar 150 dibagi akar 3. Maka untuk menyelesaikannya, perhatikanlah alternatif penyelesaiannya. Akar 150 dibagi akar 3 ini bisa dengan cara 150 dibagi 3 sama dengan berapa 150 bagi 3? Hasilnya adalah 50. Nah, sekarang apakah 50 ini sudah sederhana? Kalau sudah sederhana berarti ini jawabannya. Tetapi kalau 50 ini belum sederhana, maka diuraikan menjadi 2 kali 5 kali 5. Nah, sekarang cari pasangan dua angka yang sama, yaitu di sini adalah 5 kali
5. Maka 5-nya dikeluarkan, tinggallah di dalam akar 2. Jadi akar 150 dibagi akar 3, hasilnya adalah 5 akar 2. Baik. Untuk lebih memahami operasi perkalian dan pembagian bentuk akar, perhatikanlah beberapa contoh berikut. Ada 3 contoh soal. Nah, bagaimana cara menyederhanakan ketiga soal ini? Perhatikanlah alternatif penyelesaiannya. Untuk penyelesaian yang pertama, akar pangkat 3 dari 27 kali akar pangkat 3 dari 54. Nah, maka yang pertama 27 ini kita uraikan dulu menjadi 3 kali 3 kali 3. Kemudian kali 54 ini kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 2 54. Nah, sekarang sebelum dikeluarkan, lihat di atas akar ini. Di atas akar ini ada angka 3. Maka artinya keluarkanlah di dalam akar ini atau cari bilangan pasangan bilangan sebanyak 3 angka. Nah, berarti ini kebetulan ada angka yang sama sebanyak 3. Kemudian untuk yang ini, cari juga pasangan bilangan 3 angka yang sama. Kebetulan ini juga ada 3 angka yang sama, yaitu 3. Nah, maka karena ini ada pasangannya, dikeluarkan pasangannya 3. Nah, tinggal dalam akar ini habis. Berarti tidak usah ditulis akarnya. Kali ini juga dikeluarkan 3. Nah, dalam akar ini ada sisa 2, maka ditulis lagi akar 3, akar pangkat 3 dari 2. Awas, untuk pangkat 3 ininya harus ditulis. Kalau tidak ditulis berarti ini salah. Jadi untuk akar 3-nya tetap kembali ditulis dan 2-nya ditulis. Nah, baru ini diselesaikan. 3 kali 3 9, akar pangkat 3 dari 2. Lanjutkan. Bagaimana penyelesaian yang kedua? 2 akar 150 bagi akar 3. Maka 2 akar 150 dibagi 3. Jadi akarnya ini dibuat 1 sama dengan 2. Nah, 150 bagi 3 itu adalah 50 sama dengan 2. Nah, ini belum sederhana. Diuraikan 2 kali 2 kali 5 kali 5. Nah, sekarang cari pasangannya 2 angka yang sama karena ini akarnya adalah akar pangkat 2. Berarti ini adalah pasangannya. Maka 2 kali 5 dikeluarkan. Nah, sisa di dalam akar tinggal 2. Berarti sama dengan 2 kali 5 10 akar 2. Baik, kita lanjutkan untuk yang C. 8 akar 16 dibagi 3 akar 2 kali akar 3. Nah, selesaikan dulu yang pembagian. Berarti 8 dibagi 3 dalam akar 16 dibagi 2 kali akar 3. Nah, ini selesaikan. Berapa 16 bagi 2? Ya, 8/3 akar 8 kali akar 3. Nah, ini bisa langsung dikalikan. 8/3 akar 8 kali 3 24. Sekarang lihat, apakah 24 ini sudah sederhana? Ya, belum. Berarti 24 ini
uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sekarang carilah pasangan dua angka yang sama. Maka pasangannya adalah yang ini, 2 kali 2. Kebetulan tidak ada lagi pasangan. Berarti 8/3 keluarkan 2-nya, akar 6. Dari mana akar 6? Di dalam akar tersisa 2 kali 3. Maka sama dengan 18 kali 2, 16/3 akar 6. Nah, kita lanjutkan ke indikator yang kedua, yaitu notasi ilmiah. Nah, bagaimana membaca dan menuliskan notasi ilmiah? Perhatikan kegiatan berikut. Dengan menggunakan kalkulator, coba kalian kalikan dua bilangan besar. 2 miliar kali 3 miliar. Apa hasilnya di dalam kalkulator? Atau 2, nah tulis miliarnya, nolnya ada 9. 3 miliar, nolnya ada 9. Berapa hasilnya? Silakan kalian coba dengan menggunakan kalkulator. Nah, maka di kalkulator akan muncul bilangan 6, E tambah 18. Jadi di dalam kalkulator tidak akan termuat bilangan yang begitu panjang. Nah, kalian mungkin akan melihat hasilnya. Bentuk 6, E kali 18 bisa dinyatakan dengan 6 kali 10 18-nya ditulis di atas. Nah, inilah yang disebut dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi, bentuk baku ini fungsinya untuk menuliskan bilangan yang hasilnya besar atau tidak bisa ditulis dalam kalkulator. Notasi ilmiah dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk secara umum A kali 10 pangkat N. Jadi ini bentuknya. Nah, di mana A-nya itu harus bilangannya adalah satuan, yaitu antara 1 sampai 10. Dan N-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, di mana bilangan bulat ini ada positif atau negatif. Nah, sementara bilangan A antara 1 dan 10 ini bisa saja, misalkan antara 1 10 1,01, bisa juga 1,0001. Yang jelas A ini tidak boleh 1 dan tidak boleh 10, harus antara 1 sampai 10. Berarti bisa dalam bentuk desimal. Atau bisa juga 1,11 atau bisa juga 2,1 dan seterusnya sampai 9,99 mendekati ke angka 10. Yang jelas tidak boleh A-nya ini adalah puluhan dan tidak boleh A-nya ini adalah 0, atau 1. Jadi antara 1 dan 10. Contoh, notasi ilmiah untuk 2300. Nah, maka penyelesaiannya kita tahu tadi bahwa bentuk notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N. Nah, berarti kita cari bilangan A dari 2300. Maka nilai A adalah diubah menjadi 2,3. Jadi carilah nilai A dari 2300. Kalau 2230 ini puluhan, A-nya ini lebih dari 1 dan kurang dari 10, maka diambillah A-nya adalah 2,3. Nah, di mana 2,3 ini lebih dari 1 dan kurang dari 10. Kemudian cari nilai N. Gimana cara mencari nilai N? Dari 2300, maka
Caranya adalah dengan memindahkan tanda koma dari kiri ke kanan. Itu dari sini. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Ulangi lagi. Jadi bahwa A-nya tidak boleh A-nya sembarangan 1, tetapi A-nya diambil dari 2300 dengan diubah menjadi bilangan yang lebih dari 1 tetapi kurang dari 10. Maka diambillah 2300 ini menjadi atau diubah menjadi 2,3. Jadi memenuhi yang ini. Nah, sekarang untuk N-nya dari 2300 hitung dari belakang. Berapa langkah sehingga menjadi komanya di 2 koma. Ternyata ada N-nya 3. Nah, jadi notasi ilmiah untuk 2300 adalah 2,3 kali 10 pangkat 3. Contoh yang kedua. Tentukan notasi ilmiah dari 0,000956. Notasi ilmiah kembali lagi A kali 10 pangkat N. Nah, tadi A-nya itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Maka cari dari bilangan ini mana angkanya yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Berarti untuk bilangan 0,00096 A-nya dipilih 9,56. Kenapa? Karena lebih dari 1 kurang dari 10. Nah, tinggal sekarang kita cari N. Gimana cara mencari N? Maka pindahkanlah koma yang ini. Kalau tadi yang ribuan komanya dari kiri ke kanan. Nah, kalau 0 koma, maka cara memindahkan komanya dari kanan ke kiri. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata N-nya adalah 4. Nah, karena ini N-nya dari kiri ke kanan, maka N-nya harus negatif. Beda dengan yang tadi. Kalau dari kanan ke kiri, maka N-nya positif. Tapi kalau dari arah kiri ke kanan, maka N-nya negatif. Maka bilangan atau bentuk baku dari 0,00956 ditulis 9,56 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Bilangan lebih dari atau sama dengan 10 gunakan pangkat positif ketika kalian memindahkan titik desimal dari kanan ke kiri. Sementara untuk bilangan antara 0 dan 1, jadi 0, sekian, 0, 1000, 0, gunakanlah pangkat negatif ketika kalian memindahkan titik desimal dari kiri ke kanan. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soalnya. Nyatakan dalam bentuk ilmiah. Ada 4 soal. Pertama, untuk A ini bilangannya lebih dari 10. Untuk B bilangannya juga lebih dari 10. Nah, untuk C dan D ini bilangannya antara 0 sampai 1. Maka sesuai dengan aturan tadi, untuk yang lebih dari 10 maka sudah pasti pangkatnya adalah positif, dan untuk antara 0 sampai 1 pangkatnya negatif. Baik, kita bahas satu-satu. Berarti kita tentukan A. Maka A-nya cari dari ini, A-nya adalah di 1,2. Itu lebih dari 1 kurang dari 10 kali 10. Nah, tinggal N. Gimana nyari N? Hitung dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Berarti N-nya pangkat 11. Sekarang yang kedua. Pertama cari A, maka A-nya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Maka ditentukanlah A-nya di 1,44 kali 10 pangkat. Ya, kita hitung lagi N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya pangkat 8. Baik, sekarang yang C. Kita cari A. A-nya ini harus lebih dari 1. Kalau A-nya di 0, ini kurang 1. Maka kita cari untuk A-nya adalah di 7,8. Karena memenuhi syarat harus lebih dari 1 kurang dari 10 kali 10 pangkat. Nah, karena ini dari kiri ke kanan, berarti N-nya adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka N-nya adalah 10. Tetapi N-nya harus negatif karena arahnya dari kiri ke kanan atau sesuai dengan aturan yang tadi. Kemudian yang kedua, yang terakhir, 2, satuan A-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena tidak ada lagi bilangan di sini. Berarti tidak usah pakai koma. 2 ini lebih dari 1 kurang dari 10 kali 10 pangkat. Hitung lagi komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat negatif 6. Nyatakan bentuk ilmiah menjadi bentuk biasa. Kalau tadi dari biasa ke ilmiah, kalau sekarang bagaimana bentuk biasanya jika diketahui notasi ilmiahnya? Maka caranya 2,16 kali 10 pangkat 5. Maka caranya 2, lihat di belakang koma ada 2 angka. Berarti kita hitung 1, 2. Nah, sementara ini pangkatnya 5, berarti kurangnya berapa? Ya, kurangnya 3. Gimana untuk kurang 3? Tambahkanlah 0, 3. Jadilah 216. Sekarang yang kedua, 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Maka jika ditulis dalam notasi bentuk biasa, 6, 1, 0. Nah, di sini pangkatnya adalah negatif 3. Berarti dari sini ke depan kurang 3 angka. Maka tambahannya adalah 3. 1, 2, 3. Nah, komanya adalah di 0, lanjut. 2,7 kali 10 pangkat yang negatif 8. Berarti 7, 2. Maka kurangnya adalah tinggal ini berapa? 8. Berarti tambahkan 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai koma. Nah, jadi untuk biasa kita tinggal ngitung. Kalau ini 8, tambahkanlah dari angka ini 8. Kalau ini 3, kita tinggal tambahkan dari bilangan 0, 16 ini angka 0, 3. Dan kalau yang bukan negatif, maka cara ngitungnya dari angka koma ini sudah ada 2. Nah, tinggal kurangnya berapa? 3. Berarti tinggal tambahkan 0, 3. Nah, demikianlah untuk materi video pembelajaran yang ketiga, yang keenam. Maka materi pangkat dan bentuk akar telah selesai, tinggallah ulangan di minggu berikutnya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jagalah iman kalian, jangan sampai tergerus oleh zaman. Untuk memahaminya, kerjakanlah lembar kerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.